Dari poin yang pertama sampai dengan poin yang keempat, ini tetap menjadi sisi negatif atau kendala tidak kita segera untuk diatasi, maka di sini nanti akan menyebabkan yaitu di bagian yang kelima ini, yaitu menyebabkan kita ini tidak lolos ya. Baiklah sobat-sobatnya, untuk cat UNBK ini nanti tidak lagi untuk teman-teman P4 ataupun juga pelamar umum. Namun juga di sini nanti termasuk dari pelamar prioritas kedua dan juga prioritas ketiga. Ini nanti juga akan mengikuti seleksi observasi dengan cat UNBK ya. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Prof. Lulu sebelumnya, bahwasanya di sini nanti untuk P2 P3 ini adalah mengerjakan seleksi dengan tes cat UNBK. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa sih sisi positif dan juga negatif ketika nanti diterapkan cat UNBK untuk teman-teman P2 dan juga P3. Yang mana untuk P2 itulah terdiri dari teman-teman guru honorer kategori 2, dan juga untuk P3 itu adalah guru honorer sekolah negeri dengan masa kerja di Dapodik ini lebih dari 3 tahun. Nah, selanjutnya bagaimanakah strategi kita untuk nantinya bisa lulus ya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setidaknya di sini terdapat 7 informasi terbaru ya, yaitu jelang seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin sebagai pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas ketiga, entah itu yang tidak bisa resume pada pendaftaran di tahun 2022 atau mungkin pendaftar baru dan juga pendaftar yang sudah ikut seleksi di tahun 2022, namun di sini status kita itu adalah tanpa penempatan ya, atau kalah perengkingan dari observasinya. Nah, informasi untuk yang pertama itu adalah di sini seperti yang disampaikan oleh Prof. Nuno, bahwasannya untuk P3 tanpa penempatan atau teman-teman yang sudah ikut seleksi dengan observasi di tahun 2023, baik itu P3 maupun juga P2, ini artinya ini kita tidak lulus ya, sehingga di sini nanti kalau nggak lulus ya nanti harus ikut seleksi kembali teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di tahun 2023 ini, maka di sini nanti untuk P2 dan juga P3 yang tanpa penempatan ini nanti adalah harus mengikuti tes kembali ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tes kembali itu nanti mekanisme seperti apa? Apakah observasi ataukah verifikasi kesesuaian ataukah dengan cat UNBK, kira-kira ketentuannya bagaimana? Nah, di sini untuk di bagian yang ketiga itu adalah untuk tes untuk P2 dan juga P3 ini nanti menggunakan tes cat UNBK ya. Jadi nanti tidak seperti tahun kemarin, yaitu nanti yang ngetes itu adalah kepala sekolah, guru senior dan juga dari pengawas sekolah. Namun di sini nanti untuk tes cat UNBK ini nanti akan juga tetap menggunakan yaitu soal observasi ya. Nah, menggunakan soal observasi, dan juga nanti untuk observasi yang dimaksud adalah observasi menggunakan cat UNBK. Ini nanti adalah observasi cat UNBK untuk P2 dan P3, ini bukan lagi observasi dari kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah, akan tapi nanti observasi terhadap diri sendiri teman-teman. Jadi nanti semacam kita itu menilai diri sendiri, atau refleksi diri sendiri terkait tentang contoh soal pertanyaannya bagaimana, bentuk soalnya bagaimana, contoh jawabannya bagaimana, nanti kita akan update pada video selanjutnya ya. Kemudian untuk yang keenam ini adalah terkait tentang juknis ya. Untuk juknis ini pada umumnya berlaku 1 tahun ya. Kemudian untuk di tahun 2022 kemarin inilah menggunakan observasi. Kemudian untuk di tahun 2023 ini nanti menunggu juknis yang terbaru ya. Namun untuk Permenpan RB nya itu sepertinya tetap mengacu pada Permenpan RB yang lama teman-teman. Namun di sini adalah untuk bocorannya ini di tahun 2023 untuk P2 dan juga P3 ini nanti tetap menggunakan observasi. Observasi bedanya adalah observasi dengan cat UNBK, dan observasi itu adalah dilakukan oleh diri sendiri ya. Nah, kemudian untuk yang ketujuh ini adalah untuk peserta yang belum PG ya. Ini adalah baik itu P2 P3 di tahun 2023 nanti bukan diobservasi oleh kepala sekolah lagi, tapi nanti akan dites ya, dites dengan menggunakan komputer assist test atau cat UNBK.
Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita melihat ya pada sisi positif dan juga negatif dari penerapan CAT UNBK untuk P2 dan P3, sehingga nanti ketika teman-teman ini sudah siap untuk maju ya untuk mengerjakan CAT UNBK, setidaknya nanti bisa melakukan antisipasi dan juga nanti mengatur strategi untuk nantinya kita bisa lulus itu kira-kira bagaimana. Nah, di sini seperti yang halnya kita rangkum ya dari komentar teman-teman di video sebelumnya, dan juga kita lakukan kuesioner dari berbagai daerah ini sebagai samplingnya. Maka di sini sebenarnya untuk CAT UNBK itu mengandung sisi positif, namun juga di sisi lain itu ada sisi negatif. Semoga nanti untuk sisi positif ini bisa menyebabkan kita untuk nanti bisa ikut seleksi dengan lebih fair ya. Kemudian yang negatifnya nanti bisa diantisipasi sehingga nanti untuk kendala-kendala ini bisa kita atasi sejak dini, teman-teman. Nah, di sini kita nanti untuk P2 dan juga P3 ini adalah mengikuti seleksi dengan menggunakan CAT UNBK ini. Kalau misalkan CAT UNBK, tentunya kita mengerjakan soal observasi terhadap diri sendiri, itu adalah kita sendiri yang melakukannya di depan komputer atau laptop secara langsung ya. Nah, di sini kita bicara dulu untuk yang pertama, yaitu untuk sisi positif. Jadi sisi positif dari pemanfaatan CAT UNBK sesuai dengan skema yang nanti akan diterapkan untuk P2 P3 pada seleksi di tahun 2023 ini kira-kira untuk yang pertama itu adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk sisi positif dari yang pertama, penggunaan CAT UNBK ini nanti sepertinya akan bisa lebih fair ya. Lebih fair dan juga lebih adil, yang mana untuk sebelumnya di sini adalah dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru senior dan juga pengawas sekolah. Tentunya di sini kalau misalkan yang menilai bukan diri kita sendiri, yang menilai orang lain, tentunya kalau misalkan dalam salah satu lembaga mungkin di sana itu terdapat beberapa sesama P2 maupun juga P3, maka tetap saja ya sifat manusiawi itu tetap akan muncul gitu ya. Mungkin saya ini akan memberikan nilai ke yang si A ini adalah berapa, kemudian yang si B ini berapa. Tentunya unsur tersebut itu tetap akan bisa berpotensi ya kalau misalkan tetap dilakukan oleh dari kepala sekolah, guru senior dan juga dari pengawas sekolah. Nah, selanjutnya di sini nanti guru yang bersangkutan ini nanti akan melakukan observasi secara mandiri. Jadilah nanti sisi positifnya akan bisa lebih fair, yang sebelumnya dilakukan oleh orang lain nanti akan dilakukan oleh diri sendiri, sehingga yang bisa mengetahui terhadap diri kita ya kita sendiri gitu kan. Jadi dampak positif yang pertama itulah kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini adalah seperti ini. Nah, tentunya dampak positif yang kedua itulah untuk guru dari P2 maupun juga P3 ini nanti akan bisa lebih semangat ya, akan lebih semangat untuk belajar IT. Nah, dikarenakan CAT UNBK itu adalah yang namanya CAT itu kan komputer assist test ya. Nah, komputer assist test adalah menggunakan komputer. Tentunya di sini dari P2 maupun juga P3 yang mungkin sebagian besar itu terdiri dari Bapak Ibu guru yang sudah senior ya dari segi usia dan juga kemampuan, maka di sini kita akan bisa tergugah lagi ya semangat kita untuk belajar menguasai IT. Dikarenakan tentunya dalam hal seleksi ini kita berlomba-lomba ya untuk bisa lulus. Kalau misalkan bisa lulus, ini usaha kita ya, kita belajar dengan baik ya untuk menguasai IT. Kemudian yang ketiga, ini tentunya ini dari dampak positifnya untuk guru P2 dan P3 ini nanti akan bisa lebih aktif ya dalam mencari informasi terkait tentang jadwal pendaftaran, kemudian informasi tentang trik-trik dan teknis untuk nanti penggunaan komputernya. Kemudian juga informasi-informasi terkait tentang seleksi tahun 2023. Dan tentunya sangat beruntung sekali bagi teman-teman P2 P3 yang sudah mengikuti channel calon guru ini dan sudah subscribe, maka teman-teman nanti nggak akan ketinggalan informasi ya. Jadi kita akan lebih aktif untuk mencari informasi. Ini adalah salah satu dampak positifnya. Dan berikutnya untuk dampak positif yang keempat ini adalah di sini kita memegang prinsip yaitu masa depanmu itu berada di tanganmu. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita berprinsip masa depan kita itu berada di tangan kita, ini sangat tepat disematkan ketika nanti CAT UNBK ujian ini kita sendiri yang mengerjakan, kita sendiri yang menilai, mengobservasi diri kita sendiri dari 4 kompetensi yang masuk dalam kisi-kisi penilaian verifikasi kesesuaian ya, sehingga nanti kita bisa mengupayakan untuk yang terbaik untuk diri kita. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya, yang kelima, ini tentunya akan bisa lebih hemat biaya, teman-teman. Nah, mengapa di sini bisa lebih hemat biaya?
Terkait tentang hemat biaya, inilah kita ambil sisi dari sudut pandang yaitu guru honorer yang bersangkutan, baik itu dari P2 maupun dari P3 ya. Ini tentunya akan lebih hemat biaya. Nah, mungkin di sini adalah kita mengambil dari poin kelima. Ini salah satu sumbangan dari salah satu daerah ya yang kemarin itu menyatakan bahwa ternyata di sini ada juga ya, yaitu untuk nantinya mau berangkat untuk menilai itu ada yang harus memberikan sejumlah uang rokok mungkin ya, atau mungkin transportasi. Nah, kalau misalkan di sini nanti kita mengerjakan sendiri, ini kan bisa hemat biaya juga kan. Ini kita bisa masukkan dalam sisi positif yang kelima ya, dan kita nggak perlu merepotkan orang lain untuk nanti menilai diri kita. Nah, selanjutnya kalau misalkan lebih hemat biaya juga itu dari pemerintah, dikarenakan kalau misalkan seleksi yang sebelumnya ini adalah melibatkan dari 5 orang, yaitu guru senior, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah, maka nanti akan diputus yaitu menjadi satu saja, yaitu guru honorer yang bersangkutan ya, yang masuk dalam kategori P2 dan juga P3. Nah, berikutnya untuk sisi negatifnya, tentunya dari setiap kebijakan ini nanti akan ada sisi negatifnya, dan di sini kita saring dari berbagai macam usulan dari kawan-kawan. Ini adalah untuk sisi positifnya kan ini ya. Kira-kira untuk yang negatifnya ini misalkan seperti ini. Nah, ini adalah kapabilitas tentunya ya. Untuk kapabilitas dari setiap individu itu berbeda, teman-teman. Ini yang menjadi salah satu sisi negatif kalau misalkan nanti kita diberlakukan, yaitu dengan sistem penilaian Catur NPK. Nah, tentunya di sini dari kapabilitas atau kemampuan yang berbeda-beda setiap individu, tentunya di sini akan juga berkaitan dari usia ya. Nah, setiap P2, P3 tentunya di sini memiliki usia yang berbeda-beda, kemudian mentalnya pun juga berbeda-beda ketika berhadapan dengan komputer seperti ini atau berhadapan dengan perangkat laptop misalkan. Kemudian dari segi kemahiran IT itu juga berbeda-beda, sehingga di sini salah satu solusi untuk kita menghindari sisi negatif dari Bapak Ibu guru yang mungkin di sini memiliki kelemahan dari kapabilitas yang rendah, misalkan usia sudah sepuh, kemudian mental ini bisa down kalau berhadapan di komputer, kemudian kita nggak bisa IT, maka di sini kita bisa masuk ke bagian sisi positif yang kedua. Nanti kita upayakan ya, yaitu kita harus bersemangat untuk belajar IT dan juga aktif dalam mencari informasi. Nah, berikutnya untuk yang kedua, tentunya di sini juga faktor geografis ya. Ini nanti juga akan berpengaruh. Tentunya dari faktor geografis ini, Bapak Ibu guru dari P2 P3 ini ada yang tinggalnya di perkotaan, kemudian di pedesaan, atau mungkin di pantai, atau mungkin di tempat yang daerahnya itu banyak sinyal dan juga yang sinyalnya sulit gitu ya. Maka di sini faktor geografis ini juga menjadi salah satu kendala yang nanti tentunya kita harus bisa berstrategi untuk nanti upayakan ya, ini supaya bukan menjadi kelemahan namun nanti bisa menjadi kelebihan. Nah, kemudian untuk yang ketiga ya, ini dari faktor perangkat. Nah, kalau misalkan kita memakai laptop kita sendiri atau komputer kita sendiri, tentunya dari kapabilitas dari perangkat ini juga berbeda satu dengan yang lainnya. Misalkan laptop yang A itu adalah RAM-nya kecil, kemudian laptop yang lainnya itu besar dan sebagainya. Maka di sini nanti tentu juga akan menjadi penghambat. Nah, apakah nanti kita observasinya itu menggunakan laptopnya sendiri ataukah disediakan? Nah, kalau misalkan kita melihat pada seleksi di tahun 2022 kemarin, ini adalah menggunakan laptop sendiri ya. Kalau misalkan daerah kami itu sepertinya guru senior, pengawas, dan juga dari kepala sekolah itu adalah kita menggunakan laptop sendiri. Tentunya nanti tidak menutup kemungkinan untuk di tahun ini juga akan menggunakan laptop kita sendiri ya. Dan selanjutnya juga faktor jaringan. Nah, dikarenakan kita nanti menggunakan Catur NPK yang aplikasinya akan diberikan oleh Kemdikbudristek seperti halnya di tahun kemarin, maka nanti faktor jaringan ini juga akan menjadi penentu ya untuk nanti kita bisa terkendala seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tentunya dari yang kelima ya, ini adalah kalau misalkan dari poin yang pertama sampai dengan poin yang keempat ini tetap menjadi sisi negatif atau kendala tidak kita segera untuk diatasi, maka di sini nanti akan menyebabkan yaitu di bagian yang kelima ini, yaitu menyebabkan kita ini tidak lolos ya, tidak lolos dikarenakan human error gitu ya. Nah, seperti ini.
Jadi kemungkinan besar kita nggak lolos dikarenakan human error, mungkin karena geografis kita, ini kita sinyalnya nggak ada, kemudian kita nggak menyikapinya, kemudian faktor perangkat ini menjadi kendala, kita ini tidak mencari perangkat yang bagus, meminjam atau bagaimana, kemudian faktor jaringan, sinyalnya buruk, kita nggak mau mencari sinyal yang banyak gitu kan. Kemudian kita nggak bisa IT, mental kita down, usia kita sudah sepuh, kita nggak menyikapinya dengan sisi positif yang di atas kita sebagai pelengkap negatif, maka nanti juga akan bisa menyebabkan ya untuk di bagian yang kelima ini itu menjadi pemicu yang menyebabkan kita itu tidak bisa lolos. Dan berikutnya di sini kira-kira untuk mengatasi dari hal ini kira-kira bagaimana? Ya mungkin semoga saja nanti akan difasilitasi ya oleh masing-masing Pemda, mungkin sama halnya di tahun kemarin itu nanti untuk satu NPK itu nanti akan dilakukan TUK secara terpusat. Nah, TUK secara terpusat bagaimana? Mungkin saja dari Pemda itu nanti akan menyediakan sebuah tempat kumpul untuk nanti bisa dipandu untuk teman-teman P2 P3 ini untuk nantinya itu melakukan seleksi observasi ini, sehingga nanti dari perangkatnya mungkin disediakan dari Pemda, kemudian jaringannya disediakan, kemudian juga sinyal ini sudah dibuat aman gitu kan, sehingga nanti kita nggak perlu lagi memikirkan terkait perangkat, sinyal dan lain sebagainya, sehingga kita hanya fokus untuk bisa mengerjakan soal dan juga nanti bisa observasi diri sendiri. Nah, tentunya mungkin di sini ada banyak juga ya untuk kekurangan dari sisi negatif dan positif. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya ide, silahkan kalian bisa tambahkan ya pada kolom komentar kira-kira dari ulasan saya ini dari sisi positif dan juga negatif dari penerapan 1 NPK kurang. Ini teman-teman bisa menambah lagi ya. Silahkan teman-teman ditambahkan pada kolom komentar dan semoga nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk bisa menciptakan sistem seleksi 1 NPK P2 P3 yang lebih baik ya, dan nanti bisa menyebabkan kita ini bisa tuntas diangkat semua di tahun 2023 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.